Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang mendatangkan kebahagiaan pasti membuat kita yakin akan penyertaan Tuhan yang senantiasa ada buat kita. Semua peristiwa yang mendatangkan kebahagiaan membuat kita lebih gampang untuk mengakui Tuhan menyertai kita, Tuhan mengasihi kita. Sebaliknya, kalau kita mengalami kesulitan, masalah, apa yang kita harapkan tidak terwujud, apakah kita tetap yakin bahwa Tuhan menyertai kita? Dalam perjalanan kehidupan Yusuf mengalami banyak situasi buruk, sulit, tidak menyenangkan, bahkan yang mendatangkan penderitaan. Saudara-saudaranya iri kepadanya. Ia dibuang ke sumur, dijual, ada di Mesir. Di Mesir ia juga mengalami pengalaman yang tidak baik ketika ia digoda oleh istri Potifar sampai dimasukkan ke penjara. Saat Yusuf berada di Mesir, satu negeri dan bangsa yang memiliki budaya yang asing dan percaya kepada dewa-dewa, berada jauh dari kaum keluarganya. Ada kesempatan bagi Yusuf untuk menyimpang dari jalan yang dianutnya. Tapi Yusuf tidak berlaku demikian. Dan siapa yang peduli terhadap dirinya sebagai seorang asing, apalagi statusnya adalah budak? Tentu saja jawabannya adalah Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu ada untuk Yusuf. Dalam kisah hidup Yusuf, mulai dari kecemburuan saudara-saudaranya sampai dengan hidupnya yang berada di Mesir, dalam berbagai macam pergumulan yang ia hadapi, ia tetap percaya dan bertahan, serta menjaga imannya kepada Tuhan. Ia selalu yakin bahwa penyertaan Tuhan ada untuknya. Demikian halnya jika kita pernah mengalami pergumulan yang mungkin juga beruntun datang dalam kehidupan kita. Apakah kita akan mengatakan bahwa Tuhan tidak mempedulikan aku? Tuhan membiarkan aku hidup sengsara? Apakah Tuhan tidak mendengar seru doaku? Apakah Tuhan tidak mengasihi dan menyertaiku? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kisah hidup Yusuf ini kita diajak untuk menggumuli penyertaan Tuhan. Jika Tuhan menyertai hidup kita, bukan artinya kita tidak lagi hidup tanpa masalah dan pergumulan dalam hidup ini. Justru sebaliknya, kita hendak diajar bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, sebab Ia senantiasa menyertai kita. Dengan penyertaan Tuhan, Yusuf selalu berhasil dari segala yang dikerjakannya. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan bukan untuk menjamin kita bebas dari berbagai macam masalah, tetapi menjamin kita dapat dan mampu melaluinya. Mari menyikapi penyertaan Tuhan dengan aktif. Kalau Yusuf mengeraskan hatinya, selalu mengingat perbuatan jahat yang diperbuat oleh saudara-saudaranya, dan melihat kenyataan yang dialaminya dari seorang anak yang mendapat perlakuan sangat baik dari ayahnya, kemudian menjadi budak di negeri orang yang mungkin ceritanya akan berbeda. Tapi bagi Yusuf, penderitaan yang dialaminya bukan alasan untuk mempertanyakan kasih setia Allah, bukan menjadi alasan untuk berputus asa dan hilang harapan, atau memanfaatkan kesempatan memakai segala cara untuk lepas dari penderitaan, terlebih ketika istri Potifar menggodanya. Jika hati Yusuf kotor, maka istri Potifar dapat menjadi kesempatan terbuka lebar baginya untuk lepas dari deritanya. Tapi Yusuf memilih untuk tetap percaya bahwa Tuhan mengasihinya, Tuhan menyertainya. Ia tetap punya pengharapan dalam Tuhan. Kasih setia dan penyertaan Tuhan haruslah kita sikapi dengan aktif. Inilah yang dilakukan oleh Yusuf yang menjalani hidup dan melakukan pekerjaannya seperti untuk Tuhan. Mari menjalani hidup dengan tidak terikat pada masa lalu dan kenyataan yang menyakitkan. Mari kita menjadi pekerja dan pelayan yang bertanggung jawab, bekerja keras dan dapat dipercaya, dan tidak berkompromi dengan godaan duniawi. Allah kita itu Immanuel. Dia senantiasa menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Maka kita perlu belajar menyadari penyertaan Tuhan, bukan hanya di saat tanpa ada masalah, melainkan juga saat ada masalah.
penyertaan Tuhan selalu ada buat kita di setiap peristiwa apapun yang kita alami. Baik suka dan duka, Tuhan menyertai kita. Ulangan pasal 31 ayat 8 berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan memberkati.